Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Pemirsa channel Dewasa yang dirahmati Allah SWT, kita bersyukur kepada Allah. Kenapa kita bersyukur? Karena kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Musa Alaihissalam pernah melakukan semacam protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa aku tidak Engkau jadikan sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Pemirsa channel Dewasa yang dirahmati Allah, kenapa Nabi Musa sampai iri ingin menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu dikarenakan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini akan saya terangkan beberapa kelebihan dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah ditundanya azab atas dosa-dosa yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad. Dalam tarikh sejarah Islam, kita mengenal banjir bandang pada umat Nabi Nuh alaihissalam, di mana umat Nabi Nuh yang tidak mau ikut ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Nuh, maka Allah menurunkan azab berupa banjir bah yang menutupi seluruh permukaan bumi, sehingga hanya orang-orang yang ikut naik bahtera Nabi Nuh yang terselamatkan. Kita tahu umat Nabi Lut, kaum Sodom, melakukan perbuatan yang sangat tidak terpuji. Mereka mencintai sesama jenis, laki-laki mencintai laki-laki, perempuan mencintai perempuan. Sudah diingatkan oleh Nabi Lut, bahkan istri dan anaknya termasuk orang-orang yang pembangkang. Maka Allah menurunkan azab berupa kilat yang menyambar-nyambar, bumi yang dibalik, sehingga seluruh umat-umat yang kafir mengalami kematian yang mengerikan. Tapi berbeda dengan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata dosanya itu memenuhi 2 samudra, setinggi gunung-gunung, asalkan dia mau bertaubat, menjelang ajalnya dia sebab bertobat, ya Allah, aku menyesal telah berdosa banyak. Atau mereka yang asalnya kafir, tidak mengakui Allah sebagai Tuhan seluruh sekalian alam, tidak menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, menjelang ajalnya tiba-tiba hidayah menaunginya, maka dia berhak masuk surga, walaupun mungkin mampir dulu ke neraka. Itulah keutamaan umat Nabi Muhammad yang pertama. Keutamaan yang kedua adalah pahala-pahala yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad sangatlah berlipat ganda, sangatlah besar dan banyak, yang tidak bisa diperhitungkan dengan harta apapun atau dunia apapun. Sebagai contoh saja, kalau umat Nabi Muhammad SAW di malam-malam terakhir bulan Ramadan, 10 hari terakhir, terutama malam-malam ganjil, dia mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka mereka seolah-olah beribadah selama 1000 bulan. Bayangkan, ini belum pernah ada
umat-umat sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh amalan lain yang sangat dilipat gandakan adalah apabila kita ada saudara kita yang meninggal, kita bertakziah, ikut datang ke rumahnya, ikut menyolatkan di masjid atau musola, ikut pergi ke penguburannya, sampai pulang ke rumah, maka Allah menjanjikan 2 bukit Uhud berupa emas sebagai imbalannya. Dan contoh ketiga, amalan yang sangat dilipat gandakan adalah sholat sunnah qobliyah subuh. Dalam hadis Nabi dikatakan bahwa sholat yang paling berat adalah sholat subuh. Sholat subuh adalah sholat yang disaksikan oleh 2 malaikat. Sedangkan sholat sunnah sebelumnya saja Allah memberikan pahala lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana dengan sholat subuhnya? Tentunya ini adalah sholat subuh yang dilakukan secara berjamaah dan awal waktu. Berjamaah dan awal waktu. Bukan sholat subuh yang keringan. Bukan sholat subuh yang dilakukan di rumah, tapi di masjid awal waktu bersama imam masjid. Saudara-saudaraku, sahabat channel yang berbahagia, itulah 2 di antara keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga ini, ya, saya sebutkan 3 saja, yaitu ada amalan yang bila kita lakukan antara ikhlas dan tidak, antara sungguh-sungguh atau tidak serius, di tempat dimanapun, bahkan naudzubillah, misalnya di tempat mandi atau WC, kita membaca bacaan ini, itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nantinya di akhirat, dikala umat-umat Nabi yang lain ingin mendapatkan pertolongan, maka syafaat ini hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Siapa mereka itu? Ialah orang-orang yang sering membaca sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bacaan sholawat tadi insya Allah akan memberikan kita nanti mendapatkan syafaat oleh Rasulullah. Kita akan dekat dengan Rasulullah. Kita akan kumpul dengan Rasulullah di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian sahabat TV, kajian dari saya. Mudah-mudahan ada manfaat dan gunanya. Kalau ada manfaat, itu merupakan hidayah dari Allah. Itu hidayah dari Allah. Saya hanya sekedar berpesan, saling mengingatkan. Kewajiban kita adalah saling mengingatkan. Sedangkan hidayah itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sedikit kajian ini bermanfaat bagi kita, senantiasa meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.